Jangan pernah menilai seseorang dari bajunya. Bisa jadi, yang kau rendahkan hari ini, adalah orang yang kelak akan menyelamatkanmu dari kehancuran. Apa jadinya ketika seorang kiai sepuh ditendang petugas keamanan? Simak sampai selesai cerita ini nanti dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Di sebuah komplek perumahan elit di daerah Cibatu, hidup seorang satpam bernama Tirta. Ia bukan orang jahat, tapi seringkali merasa lebih tinggi dari tamu-tamu biasa, hanya karena ia mengenakan seragam dan menggenggam kekuasaan kecil di gerbang. Bagi Tirta, semua orang yang lewat harus patuh pada peraturan, versi dia sendiri. Kalau tidak sesuai, maka siap-siap ditolak mentah-mentah, tanpa kompromi. Tirta dikenal sebagai satpam yang disiplin tapi juga keras kepala. Ia merasa bangga dengan tugasnya menjaga pintu masuk, dan seolah-olah seluruh komplek adalah wilayah kekuasaannya. Bahkan warga pun kadang malas berurusan dengannya karena sikapnya yang kaku dan terkesan arogan. Sementara itu, tak jauh dari situ, di sebuah desa kecil, tinggal seorang tokoh agama bernama Kiai Hussein. Ia bukan kiai terkenal di media sosial atau televisi. Namun di mata masyarakat, beliau adalah panutan, seorang alim yang sabar, rendah hati, dan dicintai banyak orang. Pakaiannya sederhana, jubah putih dan sorban yang tak pernah lepas. Suaranya lembut, tapi nasihatnya mampu menembus hati orang paling keras sekalipun. Hari itu, Kiai Hussein mendapat undangan untuk datang ke rumah seorang jamaah yang sedang sakit keras. Ia ingin datang untuk mendoakan dan menguatkan hati keluarga. Tanpa kendaraan mewah, hanya naik motor tua, ia meluncur menuju komplek yang dijaga oleh Tirta. Dan di sanalah kisah ini bermula. Kisah yang menunjukkan bahwa harga diri sejati bukan datang dari seragam atau jabatan, melainkan dari cara kita memperlakukan sesama manusia. Hari itu, cuaca cukup terik di daerah Cibatu. Kiai Hussein datang dengan wajah tenang dan langkah penuh wibawa. Ia mengenakan jubah putih bersih, membawa tas kecil berisi kitab dan minyak doa. Motor tua yang ia kendarai terparkir rapi di depan pos satpam. Begitu Kiai Hussein hendak masuk ke komplek, Tirta langsung berdiri dari kursinya. Dengan nada ketus, ia berkata, "Mau kemana, Pak? Ini komplek pribadi. Kalau nggak punya izin, nggak boleh masuk." Kiai Hussein menjawab pelan, "Saya diundang oleh keluarga Pak Anwar di Blok D. Beliau sedang sakit, saya datang untuk mendoakan." Namun Tirta menatap Kiai Hussein dari atas sampai bawah. Ia mengerutkan dahi, memperhatikan pakaian sang kiai yang sederhana. Dalam benaknya, orang seperti ini tak mungkin diundang ke rumah elit di dalam komplek. "Mana surat undangannya?" "Gak ada." "Maaf, saya gak bisa kasih izin masuk. Ini tempat orang-orang penting, bukan tempat sembarangan." Kiai Hussein tetap tenang, tidak marah. Ia mencoba menjelaskan kembali bahwa ia memang sudah diminta datang oleh keluarga yang bersangkutan. Tapi Tirta tetap bersikeras, merasa dirinya sedang menjalankan aturan. Ketegangan mulai terasa. Beberapa warga yang kebetulan lewat hanya menunduk, tak berani ikut campur. Namun puncaknya adalah ketika Tirta tiba-tiba melangkah maju dan, tanpa diduga, menendang kaki motor sang kiai hingga roboh. Kiai Hussein terkejut dan nyaris terjatuh, namun ia tetap mencoba menahan diri. Dengan suara keras, Tirta berkata, "Saya sudah bilang, jangan maksa. Kalau tidak mau ditendang keluar, pergi sekarang juga." Beberapa orang mulai memperhatikan kejadian itu. Beberapa merekam diam-diam dengan ponsel mereka. Tirta tak peduli. Ia merasa dirinya sedang menegakkan aturan. Sementara itu, Kiai Hussein hanya menatap Tirta dengan tatapan sedih, bukan marah. Ia membenarkan sorbannya, lalu berkata, "Nak, kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu tendang." Tiba-tiba saja, kaki Tirta menjadi kaku tidak bisa digerakkan untuk beberapa waktu. Dan sejak saat itu, konflik besar pun mulai berkembang. Bukan hanya antara dua orang, tapi antara kesombongan dan kerendahan hati, antara kekuasaan kecil dan kebijaksanaan besar.
Peristiwa penendangan itu ternyata tidak berhenti di situ. Beberapa warga yang melihat kejadian itu merasa tersentak, terutama karena mengenal siapa sebenarnya Kiai Hussein. Video yang direkam diam-diam oleh salah satu anak muda di sekitar lokasi dengan cepat menyebar melalui grup WhatsApp warga dan komunitas sekitar. Komentar bermunculan. Itu kan Kiai Hussein dari pesantren Al-Barokah? Ya Allah, kok bisa-bisanya satpam nendang orang sebaik beliau? Dia itu orang yang doanya banyak menolong warga di sini loh. Sementara itu, Kiai Hussein pulang tanpa dendam. Di pesantrennya, beliau tetap tersenyum dan mendoakan kebaikan untuk Tirta. Tapi tekanan mulai datang dari luar. Keluarga Pak Anwar yang mengundang Kiai Hussein pun marah dan melaporkan perlakuan Tirta kepada pengelola komplek. Namun Tirta justru membela diri. Ia tidak merasa bersalah, bahkan menyalahkan Kiai Hussein karena tidak membawa surat izin. Dalam hatinya, ia merasa benar dan tidak perlu minta maaf. Tapi semakin hari, tekanan sosial semakin kuat. Warga komplek merasa malu karena tindakan Tirta yang dianggap tidak manusiawi. Beberapa tokoh masyarakat mulai angkat bicara, menyayangkan tindakannya. Pihak pengelola pun mulai mengkaji ulang sikap Tirta. Beberapa di antaranya bahkan mempertimbangkan pemecatan. Konflik internal mulai muncul dalam diri Tirta. Ia mulai merasa gelisah. Hatinya sebenarnya tidak tenang sejak kejadian itu. Setiap kali ia terlelap, wajah Kiai Hussein muncul dalam mimpi. Bukan dengan marah, tapi dengan tatapan iba dan sabar. Itu justru membuatnya merasa bersalah lebih dalam. Suatu malam, Tirta bertemu dengan seorang ustaz muda di musala komplek. Saat itu ia tidak sedang berjaga. Mereka berbincang santai, dan Tirta, yang biasanya tertutup, tiba-tiba berkata pelan. Apakah orang seperti saya masih bisa dimaafkan, Ustaz? Ustaz itu menatapnya heran. Maaf atas apa, Tirta? Dan akhirnya, Tirta menceritakan semuanya. Untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa dalam hatinya, ia sebenarnya malu dan menyesal. Tapi egonya terlalu besar untuk meminta maaf secara langsung kepada Kiai Hussein. Pagi itu, Tirta terlihat gelisah. Ia duduk sendiri di pos satpam sambil memandangi langit yang mendung. Sudah beberapa hari ini hatinya tidak tenang. Setiap malam, wajah Kiai Hussein hadir dalam mimpinya, bukan dengan amarah, tapi dengan tatapan penuh maaf yang justru menusuk nuraninya lebih dalam daripada kata-kata. Pihak pengelola akhirnya mengambil keputusan, Tirta diberhentikan sementara dari tugasnya. Bukan dipecat, tapi diberi waktu untuk introspeksi. Beberapa warga mendukung, namun banyak juga yang menyesalkan tindakan Tirta, apalagi setelah tahu siapa sebenarnya Kiai Hussein, seorang kiai yang selama ini membantu warga dengan doa, pengobatan, dan nasihat agama tanpa pernah meminta imbalan. Merasa tak punya lagi tempat untuk menumpahkan penyesalan, Tirta akhirnya memberanikan diri pergi ke pesantren Al-Barokah, tempat Kiai Hussein tinggal. Ia datang dengan baju sederhana, tak lagi dengan seragam satpam yang dulu dibanggakannya. Ia berjalan perlahan ke halaman pesantren, lalu bertanya kepada santri kecil yang sedang menyapu. Nak, Kiai Hussein ada di dalam? Santri itu tersenyum dan menunjuk ke arah bangunan tua di sebelah kanan. Iya, Kiai lagi di beranda. Bapak tunggu di sana saja, ya. Saat Tirta sampai, ia melihat Kiai Hussein sedang mengajar beberapa anak mengaji. Dengan suara pelan tapi hangat, sang Kiai membimbing mereka membaca ayat demi ayat. Wajahnya tenang, bercahaya, tak tampak sedikit pun dendam. Setelah mengaji usai, Tirta mendekat dan bersimpuh di depan sang Kiai. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Maafkan saya, Kiai. Saya telah berlaku sangat buruk kepada panjenengan. Saya telah menendang orang yang seharusnya saya hormati." Kiai Hussein menatapnya, kemudian tersenyum lembut dan meletakkan tangan di pundak Tirta. "Nak, saya sudah memaafkanmu sejak hari itu juga. Saya hanya berharap, semoga kejadian ini jadi pelajaran untukmu." Air mata Tirta pecah. Ia menangis seperti anak kecil, bukan karena malu,
Tapi karena hatinya akhirnya merasa ringan setelah sekian lama terbebani oleh penyesalan. Sejak saat itu, hidup Tirta berubah. Ia mulai rutin datang ke pesantren, belajar agama, membantu santri, dan menata ulang niat hidupnya. Warga pun mulai menerima kembali kehadirannya karena melihat perubahan yang nyata. Hari-hari berlalu, dan Tirta bukan lagi seperti Tirta yang dulu. Ia tak lagi berdiri dengan dada membusung sebagai satpam yang merasa paling berkuasa di gerbang kompleks. Kini, ia lebih sering terlihat memakai peci dan membawa kitab kecil, membantu para santri di pesantren Al-Barokah membersihkan halaman, memperbaiki genteng bocor, atau sekadar menyeduh teh untuk para tamu kiai. Kabar tentang perubahan sikap Tirta menyebar dengan cepat. Warga yang dulu mencibir, kini mulai menaruh hormat. Bahkan beberapa dari mereka datang ke pesantren hanya untuk melihat langsung perubahan itu dengan mata kepala sendiri. Ada yang berkata, "Luar biasa, siapa sangka, orang sekeras Tirta bisa berubah selembut ini." Tirta pun mulai rutin mengikuti pengajian malam yang dipimpin langsung oleh Kiai Hussein. Di sana, ia belajar tentang arti rendah hati, sabar, dan pentingnya menjaga lisan dan tangan dari menyakiti orang lain. Pada suatu malam Jumat, setelah pengajian selesai dan para santri pulang ke kamar masing-masing, Kiai Hussein memanggil Tirta secara khusus. Mereka duduk di serambi musola sambil menikmati teh hangat. Kiai berkata dengan nada tenang, "Nak, kesalahan memang bisa membuat orang jatuh. Tapi dari situ juga, Allah kadang membuka jalan hidayah. Kamu sudah memulai langkah yang benar. Teruslah jaga hatimu." Tirta mengangguk. "Saya berterima kasih, Kiai. Karena panjenengan, saya bisa melihat betapa sombongnya saya dulu. Saya bersumpah, tidak akan pernah lagi menyakiti orang lain dengan kuasa yang saya miliki." Beberapa minggu kemudian, pengelola kompleks datang ke pesantren. Mereka berbicara dengan Kiai dan Tirta. Dengan nada penuh hormat, mereka berkata, "Kami ingin mengajak Mas Tirta kembali bekerja. Tapi jika berkenan, bukan sebagai satpam, melainkan sebagai pengajar etika keamanan bagi petugas keamanan kami yang baru. Kami percaya, pengalaman Mas Tirta bisa jadi pelajaran berharga." Tirta sempat menolak. Tapi atas saran Kiai, ia menerima tawaran itu dengan syarat, ia ingin tetap menjadi santri dan tinggal di lingkungan pesantren. Dan begitulah, Tirta menjadi contoh nyata bahwa manusia bisa berubah. Bahwa arogansi bisa ditebus dengan ketulusan hati. Bahwa seorang kiai yang tak membalas keburukan dengan amarah, justru bisa menghukum jauh lebih dalam dengan kasih sayang. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.